Nah pas di situ dia itu kayak terjatuh melihat sosok itu. Bilangnya dihalang sama pocong dia. Hah? Suara-suara kayak gamelan, kayak aktivitas pasar gaib gitu. Hmm. Cerita di Jawa itu kan di Solo ada namanya Gunung Lawu itu. Mm-mm. Nah, dulu kan ada acara retik komunitas reptil Solo itu. Oke. Kan ulang tahun. Dia anggotanya itu bikin acara lah di sana di Gunung Lawu, tapi nggak di Gunung Lawunya, di perkemahannya. Kan ada namanya Bumi Perkemahan Sekipan itu. Mm-mm. Nah, di situ ngumpul-ngumpul biasalah acara bakar-bakar, Mm-mm. terus acara minum-minum gitu kan. Mm-mm. Suatu ketika itu temanku tuh orangnya apa ya? Ngomongnya jorok gitu loh, ngomongnya jorok udah. Ngomongnya kasar, jorok gitu. Mm-mm. Kok dia tahu diam, Mm. tangannya itu kayak apa namanya? Nyakar-nyakar tanah itu loh, Mbak. Oh, kerasukan. Pertamanya tak biarin dulu. Kok tahu dia nyakar-nyakar tanah, meraung-raung gitu. Hmm. Bener, kerasukan dia. Wah, terus gimana tuh, Mas? Nah, dia itu kerasukan kan temanku dua orang. Dua orang itu ya baca-baca lah, walaupun bacaannya kurang fasih, Mm-mm. dia baca-baca. Berkata biar anu lah, biar pergi gitu. Mm-mm. Nggak mau dia tetap nggak mau dia, Mm. nggak mau. Udah lama gitu temanku capek, akhirnya anu Pak, apa namanya itu, diikat dia, Ya diikat, ampun. dibiarin, biarin yang penting nggak lari kemana-mana, dibiarin gitu, Ah, dibiarin lama-lama dia sadar sendiri, bingung, aku kenapa ini diikat ini, aku kenapa ini diikat gitu kan. oke. Itu Heeh. kira-kira berapa lama tuh, Mas? Dia diikat itu? Lama itu hampir 1 jaman itu Pak, diikat itu. Wah, berarti sampai dia setannya capek sendiri ya, Mas? Iya mungkin sampai setannya, kok setan, sampai yang ngerasukin itu capek sendiri gitu. Tapi nggak ada kayak ditanyain siapa gitu, mau dia jawab gitu? Enggak, dia ditanya enggak, cuma anu kayak kesal gitu loh. Anak ini Hmm. ngomongnya jorok, ngomongnya kasar gitu. Kan ada cewek-ceweknya juga itu kan. Mm-mm. Ngomongnya dia kasar gitu. Oh, alah. Terus Hmm. setelah dia kerasukan orangnya gimana tuh, Mas? Orangnya ya tetap aja sama kayak itu dia. Tapi ya gak anu, omongannya dah dikasih tahu sama yang lebih tua kan. Mm-mm. Kamu loh gara-gara ngomong kayak gitu. Itu yang nunggu itu marah itu. Mm-mm. Mungkin mau cerita yang lain ya, Mas, tentang naik gunung. Tadi kan naik Gunung Lawu ya? Enggak naik, cuma di bumi perkemahannya aja, belum Mm-mm. sampai ke puncaknya sana. Itu pernah nggak sih naik Gunung Lawu atau gunung mana ada kejadian mistis? Gunung terakhir itu di Raung. Kalau Raung itu normal aja sih Mbak, nggak Oh, ada masalahnya. Yang ekstrim itu di Merapi. oke. Tuh Nah, bisa diceritain alurnya nggak, Mas? kalau Merapi itu emang Mbak, gunungnya itu
bilangnya orang emang mistik gitu loh. ya. Dulu itu kesana itu tahun berapa tuh pas sekolah STM, berapa tahun 2010-an. Udah lama banget itu. Berarti udah nggak ada Mbah Marijan ya? Udah nggak ada Mbah Marijan, nggak ada. Itu kita kesana itu 4 orang. 4 orang, aku terus sama almarhum temanku satu, sama satunya itu Mas Irwan sama Mas Bambang. Nah itu berangkat itu dari pos 1 dari jam pagi di sana jam 8 itu berangkat dari pos 1 Noah. Pos 1 lancar sampai mau ke pos 2 itu lancar. Nah di pos terakhir, nah itu kan ada ada titik terakhirnya buat pendaki, harus camp di situ kan. Betul. Habis itu naik ke puncaknya harus nginap dulu. Nah di situ kan temanku tuh sendiri Mbak, dia pura sok jago gitu loh. Dia dulu udah tahu jalannya kan, dia jalan sendiri, yang lain kan belakangnya ikutin gitu kan. Dia sendiri depan, nanti nungguin, habis itu temennya datang dia jalan lagi gitu loh modelnya. Mendahului ya pokoknya. Mendahului. Nanti berapa meter dia berhenti nungguin temennya berjalan lagi gitu. Suatu ketika dia tuh jalan sendiri, set kan ada tebing. Jalan itu ngelewatin tebing, baru jalan lagi di kayak sudutan gitu loh. Nah pas di situ dia itu kayak terjatuh melihat sosok itu, habis itu lari ke belakang. Tak tanyain, kamu kenapa kok langsung lari ke belakang gitu kan, biasanya nungguin di situ no. Dia bilangnya ada yang nyegatin, halangin jalanku gitu. Bilangnya dihalang sama pocong dia. Di jalur yang di depan dia tebingnya persis. Itu di tebingnya kan ada belokan terus tebing gitu. Nah di sudutnya situ dia kan refleks kan, itu kayak tikungan gitu loh Mbak. Tikungan kan gak kelihatan, habis lurus terus nikung, habis itu belok. Nah itu di pojokan situ dia sampai terjatuh itu. Tapi yang lihat dia doang karena paling depan. Dia doang. Pocong di atas gunung ya. Itu mau deket pasar Bubrah. Oh jadi ketemu pertigaan depannya. Pasar Bubrah itu identik dengan hal-hal mistis. Jadi tiap pendaki itu kalau ngecamp di situ, pas temanku itu juga dapat suara-suara kayak gamelan, kayak aktivitas pasar gaib gitu. Tapi nggak ngelihat langsung, maksudnya suara doang. Itu kalau dibuka tendanya nggak kelihatan pun dia. Yang dengar cuma temanku aja yang depan tadi itu. Bentar, aku tarik kesimpulan. Berarti yang digangguin lewat suara terus wujud pocong itu gara-gara mungkin si temenmu itu yang sok-sokan itu. Dia kan yang paling depan. Habis itu kan mau ke tempat camp terakhir itu loh. Nah, di situ kan pasar Bubrah. Dia sebelum ngecamp ketemu sama si itu tadi pocong itu. Terus dia gimana tuh Mas? Pas malamnya dia dengerin sama suara gamelan, terus kemeriuk orang kayak jualan,
terus kayak orang transaksi gitu. Tapi yang denger dia doang. Yang denger cuma dia doang. Terus ada yang nolong atau gimana tuh Mas? Turunnya baik-baik aja tapi Turunnya dia baik-baik aja, cuma dia nggak berani duluan gitu loh, ikut rombongan. Jadi pelan-pelan, temannya pelan, dia ngikut pelan, nggak seperti awalnya gitu. Keren sih. Berarti tegurannya langsung dunia sana ya merespon. Itu pun belum selesai loh, Pak. Sampai rumah itu dia sakit demam 3 hari. Oke. Terus di penolongan apa gitu Mas? Gimana? Maksudnya kan sakit 3 hari nih. Terus dia sembuhkah atau ditolong sama orang pinter kah atau apa gitu? Dia cuma sembuh sendiri ya. Pokoknya 3 hari ya demam. 3 hari demam 3 hari itu. Soalnya kan aku banyak dengar kalau didengerin aktivitas di pasar Bubah itu biasanya mau diajak, ya nggak sih Mas? Diajak ke dunia sananya. Jadi kalau banyak orang yang hilang di Merapi itu gara-gara dia diambil dunia sana yang di pasar Bubah itu. Ya lewat awalnya gamelan-gamelan itu. Nah mungkin temenmu nyaris ya. Nyaris di bawah. Aduh, oke. Segitu dulu mungkin ceritanya, biar besok kita lanjut lagi kalau Mas Pandu ada cerita lain. Siap, Mbak. Makasih ya Mas Pandu, maaf mengganggu malam-malam. Iya. Terima kasih, aku tutup teleponnya ya. Oke, Mbak. Oke, kayak gitu ceritanya dari Mas Pandu. Kalau Sobat Mistis yang mau jadi narasumber lewat by phone di kita, bisa langsung cek WA-nya di bio deskripsi. Tonton juga video-video yang lainnya yang gak kalah mistisnya, cuman di sini.